Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah info mengenai power supply yang saya pakai ini, yang dimana pada power supply kali ini saya tambahkan sebuah protektor. Nah, untuk protektor ini saya gunakan supaya nanti saat konslet atau kebalik itu tidak membakar sebuah komponen ya. Nah, untuk pertama kali dihidupkan maka displaynya ini akan nol semua, dan untuk mengaktifkannya kita tekan tombol yang ada di sini. Nah, untuk yang ceklar ini saya gunakan untuk menonaktifkan protektor dan juga mengaktifkan protektornya. Jadi saat ditekan ke bawah nanti protektornya akan nonaktif, sedangkan kalau ditekan ke atas maka protektornya akan aktif. Tapi di sini ada masalah di mana saat tegangannya itu kurang dari 2 volt. Nah, ini kurang dari 2 volt ya. Ini kalau nggak salah 1,3, tapi terbacanya di 1,16. Dan untuk arusnya ini saya mentokkan, maka nanti protektornya tidak akan bekerja. Jadi kalau ampernya itu 5 ampere, wajib di atas 2 volt. Tapi kalau di bawah 2 volt, untuk semisal voltasenya di bawah 2 volt, maka ampernya itu harus di setel di bawah 2,5 ampere baru bisa. Nah, ini saya akan praktekkan saja ya. Nah, di sini saya akan putar sekitar 5 kali, karena ini kan putarannya ada 10 kali. Jadi setiap satu putaran itu 500 mah. Kita anggap saja 500 mah ya, karena ini kan 5 ampere. Jadi 5 dibagi berapa nih? 5 bagi 10. 5 ampere dibagi 10 kali putaran. Jadi kalau pakai 5 putaran itu jadinya 2,5 ampere. Kita anggap saja seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan mentokkan ampernya sampai mentok. Setelah itu voltasenya akan saya set sekitar 3 volt. Lalu saya akan konsletkan. Nah, bisa ya. Dan kita coba lagi, untuk voltasenya saya akan naikkan random saja sekitar 12 volt ke atas sedikit, dan kita coba. Nah, ternyata protektornya masih bekerja ya. Dan kita coba lagi di atas 12 volt tadi, dan kita coba di setel di 20 volt. Dan untuk arusnya di sini mentok ya. Berarti ini arusnya 5 ampere dan juga voltasenya ini sudah mentok. Kita coba untuk konsletkan. Nah, aman ya. Jadi ini protektornya itu dari 2 volt sampai 20 volt saja. Kita anggap saja seperti itu. Dan ini saya akan coba di sekitar 12 volt, dan saya akan nonaktifkan protektornya. Kita pakai 12 volt karena kita cari aman saja ya. Nah, ini bisa ya. Dan saat di shotgun nanti tegangannya akan drop, dan tegangannya maksudnya itu voltasenya akan drop, dan tegangannya, bukan tegangan, ampernya akan naik sekitar 5 ampere ya, karena tadi kita set harusnya sekitar 5 ampere. Nah, kita coba untuk turunkan lagi sekitar 4,2 volt atau sekitar 4 volt, dan kita akan setel arusnya. Nah, ini setel arusnya sekitar 2,5 ampere saja ya. Ini nanti saya akan coba untuk HP saya yang jadul, saya akan praktekkan untuk menghidupkan HP, dan juga nanti saya akan coba tegangannya saya akan balik, nanti aman atau tidak. Nah, ini HP-nya ya. Ini HP saya sudah mati sebenarnya, untuk baterainya sudah tidak bisa hidup. Dan di sini saya akan menggunakan HP ini saja. Pertama, untuk yang negatif saya akan tempel di kaleng saja. Setelah itu positifnya saya akan pasang di positif. Lalu saya akan tekan tombol powernya. Nah, ini menyala ya, dan arusnya terbaca sekitar 445 mA dan naik sekitar 500 mA.
Dan ini protektornya aktifkan saja ya, jangan sampai dinonaktifkan, takutnya nanti kalau kesenggol atau kebalik tidak merusak komponen. Nah, di sini saya akan balik, untuk positif saya taruh di negatif dan negatif saya taruh di positif. Nah, ini short ya. Saya akan coba lagi. Nah, ternyata aman ya. Dan kita coba lagi untuk positif ke positif dan negatif ke negatif. Apakah HP ini masih hidup atau tidak? Nah, kita coba tekan tombol powernya. Nah, masih hidup ya. Dan kita coba balik untuk layarnya, kita lihat apakah ada display. Nah, ternyata ada dan masih normal. Dan kita anggap saja untuk power supply ini sudah jadi ya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan skema yang saya pakai. Tapi untuk video perakitannya itu tidak ada ya, saya mohon maaf. Karena untuk skemanya itu ada kekurangan, jadi saya mencoba untuk menyempurnakannya apakah skema ini sudah siap dipakai atau belum. Nah, untuk skema yang saya pakai itu bentuknya seperti ini ya skemanya. Dan kita fokus ke yang ini dulu. Dan untuk daftar komponennya ini sudah ada juga, tinggal teman-teman catat juga. Nah, sekarang saya akan menerangkan untuk cara kerja dari protektor yang saya pakai ini. Di sini saya menggunakan dua step down. Yang pertama step down 5 volt, yang kedua step down XL 4015. Saat pertama kali dinyalakan, maka relaynya ini akan off. Maka tegangannya ini akan mengalir dari kaki com menuju ke NC atau normally close. Dan setelah itu untuk lampu LED yang warna merah ini akan menyala. Lalu untuk cara mengaktifkannya, kita tekan tombol yang ada di sini. Dan ini itu dari catur daya 5 volt ya. Dan dari 5 volt ini menuju ke dioda, resistor, tombol lalu ke basis tip 41. Maka transistor tip 41 ini akan aktif dan akan mengaktifkan relay yang ada di sini. Nah, untuk relaynya ini jangan lupa dikasih dioda ya, supaya itu aman. Lalu setelah transistor tip 41-nya ini aktif, maka relaynya juga akan aktif. Maka akan terjadi perpindahan dari NC menuju ke NO. Lalu LED yang warna hijau ini akan hidup. Lalu dari NC menuju ke resistor, lalu ke basis tip 41. Fungsinya untuk mempertahankan tegangan pada basis tip 41 nya tetap hidup supaya relaynya tidak off. Untuk cara kerja dari short circuitnya, di sini saya ambilkan dari LED yang warna merah dari step down XL 4015, lalu menuju ke resistor pada basis transistor BC547. Tapi di sini saya menambahkan sebuah saklar, fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan protektornya. Yang kita gambarkan di sini sebagai step down XL 4015-nya. Lalu dari step down ini menuju ke saklar ini itu dari indikator warna merah ya, yaitu indikator short circuit. Lalu dari saklar ini saya akan sambung ke resistor pada transistor BC547-nya. Nah, tapi akan tetapi rangkaian ini ada masalah ya, yang dimana saat saya shortkan pada bagian outputnya, pada tegangan step down-nya akan drop sampai 0,5 volt, yang akan menjadikan transistor tip 41-nya tidak akan aktif kalau tegangannya kurang dari 1 volt. Maka relaynya ini akan mati ya. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah dioda, yaitu dioda IN4148 pada saklar. Lalu saya akan menambahkan sebuah resistor lagi dengan resistansinya 2K2 ohm.
Lalu dari resistor 2K2 tadi langsung disambungkan ke basis transistor tim 41 nya. Jadi cara kerjanya saat saklar digeser ke bawah dan outputnya di-shortkan, maka indikator short circuitnya akan menyala, lalu ke diode IN4148, lalu ke resistor 2K2, lalu ke basis transistor tim 41 yang fungsinya itu digunakan untuk mempertahankan tim 41 nya tetap aktif supaya relaynya tidak off. Untuk indikator LED yang saya lingkari ini, saran saya diganti saja ya dengan yang ini, karena untuk yang bawaannya itu masih ada masalah dimana saat tegangannya kurang dari 3 volt indikatornya itu tidak menyala, sedangkan untuk di atas 12 volt ke atas LED nya itu menyala terang dan LED nya itu terasa hangat. Jadi seperti ini skema protektor yang saya pakai, tapi saya mohon maaf ya karena video perangkaiannya itu tidak ada, karena untuk skema ini awalnya itu masih ada kekurangan yang harus dibenahi. Kalau teman-teman merasa gambar video yang saya rekam ini agak buram, nanti saya akan fotokan saja. Nanti fotonya saya akan taruh di deskripsi saja, nanti teman-teman tinggal download saja. Nah ini dia teman-teman untuk penampakan power supply yang saya pakai setelah saya pasang protektornya. Nah jika teman-teman ingin ada yang berminat untuk merangkai power supply yang seperti ini, sebelumnya juga sudah saya buatkan ya untuk tutorialnya, tinggal teman-teman cari saja di video. Nah untuk video hari ini sampai di sini dulu ya, dan jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan tentang power protector ini, karena untuk video hari ini memang agak kurang jelas ya, jika teman-teman ingin ditanyakan silahkan tanya saja di kolom komentar, nanti saya akan coba membalasnya sebisa saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.